Mengulas tuntas tentang kehidupan di negara Arab, wajib banget nonton ini yang mau ingin kerja ke luar negeri, mau gaji besar, kebutuhan tercukupi, dan bisa nabung. Kuwait, negara kecil di Timur Tengah, dengan kekayaan minyak, gaji tinggi tanpa pajak, dan gaya hidup modern. Kota-kotanya bersih, aman, dan penuh peluang kerja bagi tenaga asing, liburan, nikmati gurun eksotis, pantai indah, kuliner Arab, dan belanja di mall mewah. Kuwait bukan hanya tempat kerja, ini pengalaman hidup. Di pagi hari ini jalan-jalan di sekitaran Blok 1 di Sabah Salim. Biasanya kan kalau pagi-pagi itu enaknya tuh jogging gitu. Nah, sekarang kita nih lagi di jam 6 pagi di Sabah Salim di Kuwait. Ya, hari-hari kecil atau keliling-keliling di sekitaran Blok 1 Sabah Salim. Aku ada fakta 5 menarik tentang negara Kuwait. Jadi sebelum kamu ke Kuwait, kamu harus tahu dulu 5 fakta negara di Kuwait. Apa aja sih di Kuwait ini? Nanti kita akan kumpas tuntas sampai habis. Nah, kita udah sampai di area buat olahraga. Biasanya kalau orang Kuwait ini kalau olahraga itu di sini bisa di pagi hari atau di malam hari. Soalnya di sini kan lagi musim panas nih, apalagi angin begitu kencang banget. Ya pagi-pagi kan nggak terlalu panas kan kalau di sini gitu. Lima fakta yang menarik itu, yang pertama tentang budaya di Kuwait. Budaya Kuwait dalam sekilas agama dan tradisi. Islam sangat penting di Kuwait. Warga sangat menghormati bulan Ramadan dan menjalani hidup sesuai nilai-nilai Islam. Keluarga adalah segalanya. Keluarga besar, hangat, dan saling mendukung. Peran orang tua sangat dihormati. Pakaian sopan, pria pakai disdasya putih. Wanita biasanya mengenakan abaya hitam. Sopan santun dalam berpakaian, sangat dijaga. Kuliner kaya rasa. Makanan khas seperti Maxbus nasi berbumbu tambah daging jadi favorit. Makan bareng keluarga, momen penting seni dan hiburan. Mereka punya musik tradisional Salt, suka teater, dan masih melestarikan falconry dan balap unta. Bahasa Arab adalah bahasa utama, tapi bahasa Inggris juga umum di kota-kota besar. Sopan santun, salam assalamualaikum penting, dan selalu gunakan tangan kanan saat memberi sesuatu. Kulturnya itu orang Kuwait itu beda sekali sama Arab-Arab yang lain gitu. Yang kedua itu yang menarik ini, yang kedua itu. Jadi kalau di Kuwait itu kan mata uangnya itu mata uang paling tinggi di dunia, nomor 1 di dunia. Bayangin aja sama kalian, 1 KD dinar Kuwait sama dengan Rp54.000. Lebih jauh dari dolar. Dolar aja sekitaran, $1 itu sekitaran 17 atau 16 untuk saat ini di tahun 2025 gitu. Yang inilah jangan jauh gitu. Terus kayak barang-barang di sini tuh ya harganya terjangkau, walaupun ini mata uang tertinggi di dunia, tapi barang-barang terjangkau kayak sayuran, beras, dan lain bahan pokok kehidupan itu terjangkau lah, tercukupi gitu di sini. Nah, yang fakta ketiga ini, sebelum atau ke Kuwait atau kerja mau ke Kuwait atau kerja mau ke Timur Tengah, jadi harus tahu dulu, harus dipertimbangin dulu gitu. Kerja di Kuwait itu kayak gimana sih gitu. Kerja di Timur Tengah tuh kayak gimana sih gitu. Beda lah. Perbedaannya itu Timur Tengah sama Europe, terus sama negara-negara lain beda. Kalau di Timur Tengah itu sungguh-sungguh terjaga tentang kriminalisasi, tentang rasisme, tentang kebudayaannya juga sangat Islami gitu. Ya Allah, semuanya kan negara Islam gitu ya. Ini bukan tentang mengobrolkan tentang religion atau tentang keislaman. Cuman di sini kan kayak kriminal gak ada,
rasis gak ada. Jadi buat orang pendatang tuh enak banget gitu kalau di Kuwait ini gitu. Apalagi orang-orang Arabnya di Kuwait itu sangat ramah sekali gitu. Kuwait adalah negara kecil yang terletak di Timur Tengah, di pinggir Teluk Persia. Walaupun kecil, Kuwait termasuk salah satu negara terkaya di dunia. Mengapa? Karena punya cadangan minyak bumi yang sangat besar. Dari hasil minyak inilah, Kuwait bisa membangun negaranya jadi sangat modern dan maju. Kalau kita datang ke ibu kotanya, Kuwait City, kita bisa lihat gedung-gedung tinggi, jalanan besar yang bersih, dan mobil-mobil mewah di mana-mana. Bahkan, banyak warga Kuwait yang sering liburan ke luar negeri karena gaya hidup mereka memang cukup mewah. Tapi, yang menarik, walaupun hidup modern, mereka tetap menjaga budaya dan tradisi Arab. Pria biasanya memakai baju panjang putih yang disebut disdasya, dan wanita mengenakan abaya atau jilbab hitam. Kehidupan keluarga juga sangat penting bagi mereka. Setiap malam, mereka suka kumpul makan bareng, cerita-cerita, dan menikmati teh Arab. Di akhir pekan atau saat musim dingin, banyak keluarga Kuwait pergi ke gurun untuk berkemah. Mereka pasang tenda, masak makanan tradisional, dan duduk mengelilingi api unggun. Seru banget. Selain itu, pemerintah Kuwait juga sangat peduli pada warganya. Sekolah dan rumah sakit gratis, bahkan air dan listrik pun disubsidi. Jadi, warganya tidak perlu khawatir soal kebutuhan dasar. Kuwait memang negara kecil, tapi punya gaya hidup mewah, pembangunan yang maju, dan budaya yang tetap kuat. Perpaduan yang unik dan menarik untuk dikenali. Nah, aku lagi istirahat dulu nih sebentar. Tadi kan udah coba jogging lah. Mungkin dari start pertama sampai ke 1 kilometer, sampai ke sana tuh muter, nanti ke sana ketemu di pertigaan gitu. Nanti ada lapangan bola gitu sih. Ada stadion. Jadi intinya itu ya di Kuwait itu ya beda lah sama timur tengah yang lainnya gitu. Bedanya apa? Yang pertama mungkin ya mata uangnya sangat besar. Yang kedua itu gajinya juga sangat lumayan gitu kalau dibandingin sama timur tengah yang lain. Ya mungkin kalau kita pertama nih ya kerja ke Kuwait ya sekitaran dapatlah 8 juta atau 7,5 juta mah itu waktu kita pertama datang ke sini. Ya tergantung sih, tergantung perusahaannya. Ada yang bisa kenaikan gaji, ada yang nggak ada kenaikan gaji, tergantung kebijaksanaan perusahaannya yang ada di sini gitu. Beda-beda lah, setiap perusahaan itu beda-beda kebijakannya. Cuman ini mah ngomong cara garis besarnya aja gitu. Sangat beda gitu kok itu sama timur tengah yang lainnya. Apalagi orang-orang Arabnya di sini sangat happen gitu, sangat terbuka sama orang pendatang. Ya kalau mau kerja ke Timur Tengah tuh harus kita cari tahu info, misalkan di Kuwait itu apa, buruknya Kuwait itu apa, bagusnya Kuwait itu apa. Ini mah sepengalaman dan sepengetahuan aku yang pernah di Kuwait ini, yang ada di Kuwait. Bagi warga asing, biaya hidup di Kuwait bisa cukup tinggi, terutama untuk sewa tempat tinggal. Apartemen satu kamar di kota besar bisa mencapai 200 hingga 500 dinar Kuwait per bulan. Sekolah internasional untuk anak juga mahal, karena tidak disubsidi pemerintah. Kelebihan besar, di Kuwait tidak ada pajak penghasilan. Jadi, gaji yang diterima adalah gaji bersih. Ini jadi daya tarik utama bagi para pekerja asing. Secara umum, meski biaya hidup tinggi di beberapa aspek, banyak ekspatriat tetap memilih Kuwait karena penghasilannya besar dan aman untuk ditinggali. Ya, itu sangat menarik sekali di sini itu tentang tempat tinggal atau akomodasi. Jadi bedanya itu di Kuwait itu tempat tinggal tuh kita dikasih apartemen gitu. Misalkan kayak aku kan dikasih apartemen gitu tempat tinggal. Cuman satu apartemen itu bisa 7 orang atau 6 orang, tapi ada 3 kamar, ada dapur, ada bedroom 2 gitu. Enaknya itu di Kuwait itu begitu. Mungkin di company lainnya tidak tahu, cuman yang di company aku ini di Kuwait ini dikasih tempat tinggal itu apartemen. Ya bintang 3 atau bintang gitulah.
Cuman kalau pagi-pagi kan enak nih. Di sini kan di lingkungan khusus buat jogging gitu ya. Dan khusus pemerintah Kuwait itu menyediakan tempat olahraga gratis untuk masyarakat Kuwait ataupun buat pendatang yang ke Kuwait. Nah, ini kita sepil ya. Nah, jadi di sini tuh kalau pagi-pagi kan enak, apalagi nih kita olahraga udah beres jogging, kita mau kencangkan kaki atau melunakkan kaki gitu. Ini buat otot kaki enak. Nah, kalau di Kuwait itu kan disediain dari pemerintah khusus buat tempat jogging gitu. Kalau di sini kan lagi pagi hari ini disediain tempat-tempat buat olahraga gitu. Ya, untuk masyarakat sendiri, orang Kuwait asli ataupun buat pendatang gitu. Lumrah lah katanya. Fakta kelima yang terakhir itu, di orang Kuwait itu beda sama orang kita. Kalau kita kan pagi atau siang kan masyarakat atau orang-orang kita tuh kan pada ngumpul bareng atau banyak lah gitu, masyarakat yang di luar kayak gitu. Kalau di sini tuh beda. Siang ataupun sore itu belum ada gitu penduduk Kuwaitnya, sedikit gitu. Soalnya kan di sini tuh waktunya siang dibikin tidur, waktunya malam ya dibikin keliaran seperti begitu. Itulah namanya Timur Tengah gitu. Soalnya kan terik matahari di sini tuh sangat panas sekali gitu. Beda sama di Indonesia. Kan Indonesia kan musimnya kan ada 34 derajat atau something 40 kayak gitu. Di sini kan kalau musim panas 40, 50, kalau musim dingin 15 minus atau bisa minus itu. Sinilah bedanya Timur Tengah ini. Lihat aja kita bisa leluasa kayak gini. Itulah makanya di sini itu benar-benar tidak ada kriminalisasi ataupun, dan herannya itu di sini tuh yang bikin takjub itu wanita itu sangat dihormati di negara Arab ini. Mengapa? Wanita tuh paling nomor satu dihormati di negara Arab itu. Makanya wanita itu dilindungi oleh pemerintah. Terus ya dikasih kemewahan untuk para wanita. Makanya di Arab ini sangat spesial sekali. Di Sabah Salim itu adalah area atau kota-kota orang Kuwait. Jadi kotanya sangat bersih. Di Sabah Salim aja nih, di Blok 1 sangat bersih sekali lingkungannya gitu. Jauh dari limbah atau sampah gitu. Sangat terjaga. Pokoknya sangat istimewa lah di sini di Sabah Salim ini. Kami akan kasih lihat apartemen atau tempat tinggal kita di Sabah Salem. Di Kuwait itu tergantung kelasnya perusahaannya. Kalau tentang tempat tinggal pekerja atau PIMI TKI, bagi warga asing yang bekerja di Kuwait, tempat tinggal adalah salah satu hal penting yang perlu dipertimbangkan. Banyak perusahaan besar di Kuwait biasanya menyediakan akomodasi, terutama untuk pekerja profesional atau teknisi. Ada yang memberi apartemen, ada juga yang menyiapkan asrama atau kompleks perumahan khusus karyawan. Ini menjadi keuntungan besar karena biaya sewa di Kuwait cukup tinggi. Jika tidak disediakan, maka karyawan harus mencari sendiri. Untuk apartemen satu kamar di kota seperti Kuwait City, harga sewanya bisa mulai dari 200 hingga 500 dinar Kuwait per bulan, tergantung lokasi dan fasilitas. Apartemen di pusat kota cenderung lebih mahal, tapi lebih dekat ke kantor dan pusat perbelanjaan. Beberapa ekspatriat memilih tinggal di kompleks apartemen yang disewa bersama teman atau rekan kerja untuk menghemat biaya. Fasilitas di apartemen cukup lengkap, biasanya ada AC, dapur, kadang kolam renang dan gym. Untuk pekerja level menengah ke bawah, perusahaan biasanya menyediakan akomodasi sederhana atau asrama, tapi tetap cukup layak. Yang menarik, lingkungan tempat tinggal ekspatriat di Kuwait biasanya sangat internasional, penghuninya campuran dari berbagai negara. Ini membuat suasana lebih terbuka dan nyaman. Secara umum, walaupun biaya tempat tinggal cukup mahal jika mandiri, banyak perusahaan di Kuwait sangat membantu dengan menyediakan akomodasi atau tunjangan perumahan. Jadi,
Ekspatriat bisa fokus bekerja tanpa terlalu khawatir soal tempat tinggal. Jadi kesimpulannya itu di negara Kuwait ini, jadi bila kalian mau kerja ke Kuwait atau mau jadi imigran dan mau kerja ke negara Kuwait atau di negara Timur Tengah ini, definisi dan kesimpulannya itu, yang pertama, sebagai kita warga asing dilindungi oleh pemerintah Kuwait, jauh dari kriminalisasi, dan masyarakat Arabnya tersendiri sangat ramah dan baik kepada kepada orang-orang pendatang. Terus gaji lumayanlah tinggi, sekitaran 7,5 atau 8 juta, bisa nyampe belasan juta gitu, tergantung posisi kerja kita sebagai apa. Dan lingkungannya sangat bersih, dan kita juga dilindungi jauh dari kriminalisasi dan jauh dari barang-barang yang haram gitu. Di sini tuh terjaga sekali keistimewaannya. Terus kita dikasih tempat tinggal yang layak. Bayangin aja kita kerja dari Kuwait, dikasih tempat tinggal kayak apartemen, tempat tinggalnya lah, enak banget pokoknya begitu. Jadi kesimpulannya begitu. Yang penting mau kemanapun, mau ke negara manapun, tergantung kepada diri kita sendiri dan sikap kita sendiri. Jadi orang bisa menilai apakah kita baik, apakah kita jelek, apakah kita buruk, tergantung kepada diri kita sendiri. Cuman kalau kita mau kerja ke Timur Tengah itu, kita harus cari tahu dulu mau di negara mana, tempat tinggalnya di mana, daerahnya di mana. Nah, itu harus penting, itu begitu. Jadi sekian, sampai jumpa di video berikutnya.